Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam sehat walafiat, juga nikmat panjang umur, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan jutaan bahkan tiada terhingga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat panjang umur. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah ke pangkuan junjungan Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, juga mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, assalamualaikum Nusantara TV1 dimanapun berada, yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia menginginkan daripada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Siapapun manusianya, ketika ditanya ingin bahagia, pasti ia akan menjawab, tentu ingin bahagia. Namun kadang-kadang lisan yang mengucapkan ingin kebahagiaan di dunia dan akhirat bertolak belakang dengan realisasi akhlak, realisasi perbuatan di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang apabila 4 perkara ini ada di dalam diri seseorang, maka seseorang itu akan senantiasa diberikan kebahagiaan dan akan merasa bahagia di dunia, insya Allah kelak di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Kata baginda Nabi SAW, antakuna zauzatuhu solihatan. Syarat kebahagiaan seseorang adalah hendaknya ia memiliki daripada pasangan hidup istri yang solehah, istri yang senantiasa membawa daripada kebahagiaan di dunia dan kelak akan membawa kebahagiaan di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solehah. Kriteria istri yang solehah yang insya Allah akan membawa daripada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah idzan najarta ilaiha syarratkah. Apabila seorang suami memandangnya, akan memberikan daripada ketenangan jiwa, kesejukan hati, bahkan akan memberikan daripada raut wajah yang insya Allah menenangkan daripada seorang suami. Istri yang senantiasa memberikan daripada kebahagiaan dari tatapan matanya, perilakunya sehari-harinya, senantiasa bersolek hanya untuk suami, memakai wewangian hanya untuk suaminya, ia menjaga daripada dirinya hanya untuk suaminya. Yang pertama adalah hendaknya ketika dipandang oleh seorang suami, ia memberikan raut muka yang senantiasa sedap, sejuk, enak dipandang oleh seorang suami. Itu yang pertama yang menjadi istri yang kriteria istri yang solehah. Yang kedua, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menjadi kriteria atau ciri daripada istri yang solehah adalah idza amartaha ata'atka. Ketika seorang suami memerintahnya suatu perintah yang tidak melanggar daripada syariat agama, hendaknya ia senantiasa taat kepada seorang suami. Pemirsa TV1, assalamualaikum Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman ini banyak sekali kita temui fenomena-fenomena seorang istri yang sudah tidak taat lagi kepada seorang suami. Boleh jadi merasa kadang-kadang dirinya penghasilannya lebih besar daripada penghasilan suami. Istri yang tidak pernah lagi bersyukur kepada suami. Istri yang tidak pernah mensyukuri nikmat pemberian daripada seorang suami.
Dan perempuan-perempuan seperti ini kelak, kata Rasulullah SAW, yang akan banyak sekali menghuni daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perempuan tidak lagi pandai bersyukur atas penghasilan seorang suami, maka salah satu tindakan mereka akan tidak taat kepada seorang suami. Ketika seorang suami menginginkan seorang istri untuk beribadah, dia menolak ibadah. Untuk senantiasa berbakti kepada seorang suami, dia jauh daripada bakti kepada seorang suami. Dan hasilnya perempuan seperti ini kelak, kata Rasulullah SAW, jangankan masuk ke dalam surga, mencium wangi surga pun tidak akan pernah Allah berikan. Dan perempuan seperti ini adalah kriteria perempuan yang nusuk atau durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Istri yang tidak taat kepada seorang suami, sehebat apapun dia beribadah kepada Allah, ketika dia umroh setiap bulan, haji setiap tahun, sedekah setiap hari jutaan rupiah, dia lakukan sholat malam tiada henti, dia lakukan sholat duha setiap saat, setiap pagi, tapi ketika dia durhaka dan nusuk, tidak berbakti kepada seorang suami, dia ingkar terhadap suaminya, maaf, jangankan masuk ke dalam surga, mencium wangi surga pun tidak akan Allah pernah berikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang ketiga, ciri daripada istri yang solihah, kata baginda Rasulullah SAW, apabila seorang suami tidak ada di rumah, hendaknya seorang istri yang solihah ini menjaga dirinya dan harta seorang suaminya. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Ada satu kisah. Ketika dahulu di zaman baginda Rasulullah SAW, ada seorang istri yang taat, yang solehah, yang taat sekali kepada seorang suaminya. Ketika suaminya ikut berjihad dengan baginda Rasulullah SAW, ia titipkan satu pesan kepada seorang istri. Wahai istriku, aku akan berperang bersama baginda Rasulullah SAW. Aku titipkan, jangan engkau pernah bertemu dengan seorang laki-laki dan jangan pernah engkau keluar rumah sebelum aku mengizinkan. Atau sebelum aku pulang kembali ke rumah. Maka dengan pesan tersebut, seorang suami itu pergi berperang dengan baginda Rasulullah dan seorang istri yang solehah taat kepada seorang suami. Namun suatu ketika ada seorang kakak, seorang perempuan tersebut datang kepada rumah perempuan yang solehah tadi. Dia memberikan kabar bahwa seorang ayahnya sedang sakit keras dan ingin bertemu dengan seorang perempuan ini. Ingin bertemu dengan anak wanitanya. Tapi apa jawab seorang perempuan? Sungguh, aku cinta kepada ayahku, tapi aku tidak ada izin dari seorang suamiku sebelum ia kembali ke rumah. Akhirnya kembalilah seorang kakak dan datang kembali suatu hari kemudian. Ia mengabarkan kembali bahwa seorang ayahnya yang sakit keras ini sudah, Masya Allah, sudah terlihat hampir wafat atau meninggal dunia dan ingin bertemu dengan anak wanitanya. Apa jawabnya? Aku mencintai ayahku, tapi aku lebih taat kepada seorang suami. Maafkan aku belum bisa bertemu dengan ayahku saat ini sebelum suamiku kembali. Dan sampai akhirnya ayah seorang perempuan tersebut wafat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bertemu dengan anak perempuannya. Seorang batin anak kepada orang tuanya tentu sakit, tentu sayang, tentu dia berharapkan dia bisa di sisinya saat hari, detik-detik akhir daripada kehidupan seorang ayahnya. Namun apa daya, dia sudah kadung taat kepada seorang suami sehingga dia tidak mau menyalahi aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kejadian ini, seorang kakak mencap kepada adik perempuannya ini adalah anak yang durhaka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ketika semua keluarganya menjadikan si perempuan ini disangkakan anak durhaka, dimimpikan di suatu mimpi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di dalam mimpinya dia bertemu dengan seorang ayah dengan mahkota yang luar biasa, dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ditanya oleh anak, "Ya ayah, apa gerangan amal yang ayah lakukan ketika hidup di dunia sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat ayah setinggi ini?" Apa jawaban di dalam mimpi tersebut? Bahwa sesungguhnya aku berada di derajat tinggi saat ini adalah karena anak perempuanku yang solehah, yang taat sekali kepada seorang suaminya.
Sehingga ketika ketaatan anakku perempuanku taat kepada seorang suaminya, Allah angkat aku sebagai orang tuanya di derajat yang tinggi saat ini. Terbangun dan akhirnya menyadari bahwa kelakuan adik perempuannya yang tadi adalah suatu perkara yang sangat-sangat sungguh-sungguh luhur dan luar biasa. Sehingga dengan dia taat kepada seorang suami, dia mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya di dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One, dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kriteria istri yang salihah. Yang pertama tadi adalah apabila ciri daripada istri yang salihah adalah dipandang seorang suami, dia memberikan wajah raut wajah yang enak, yang adem, yang sejuk, yang damai, sehingga membuat suami ini tentram damai. Yang kedua, apabila seorang suami memerintah, dia taat, asalkan perintah itu tidak melanggar daripada syariat agama. Yang ketiga, apabila seorang suami tidak ada di rumah, hendaknya seorang istri yang soleha ini mampu menjaga harta seorang suami tersebut dan mampu menjaga kehormatannya. Dan dengan kriteria istri yang soleha ini akan menjadi kebahagiaan terhadap seseorang, insya Allah. Yang kedua, dari 4 perkara yang akan menjadikan kebahagiaan seseorang di dunia dan akhirat adalah antakuna auladuhu abraran. Hendaknya ia memiliki anak-anak yang soleh, yang soleha. Ketika seseorang memiliki anak yang soleh dan soleha, insya Allah dia akan memberikan daripada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dia akan mendapati kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kenapa? Sebab karena yang membuat orang tua merasa daripada tidak bahagia kadang-kadang banyak sekali disebabkan oleh anak-anak yang tidak soleh. Banyak dan sedikit anak tidak ada jaminan, tapi soleh dan tidak solehnya yang akan menjadikan jaminan bahagia dan tidak bahagianya orang tua. Ketika anak satu tapi tidak soleh akan senantiasa memberikan daripada penyakit-penyakit. Tapi ketika walaupun anaknya banyak dan soleh, soleha, itu akan senantiasa membawa daripada kebahagiaan orang tua di dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan anak yang soleh dan soleha itu tidak semudah membalikkan telapak tangan tentunya. Yang pertama, ada cara agar anak-anak kita senantiasa menjadi anak yang soleh dan soleha. Dari semenjak di kandungan, anak yang soleh dan soleha, ketika orang tua ingin anaknya soleh dan soleha, hendaknya dimulai daripada akhlak orang tuanya, menjadi soleh dan soleha terlebih dahulu. Orang tua yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, senantiasa mengamalkan daripada kewajiban ibadah kepada Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai sejak kandungan, kita mendidik anak-anak kita, dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalam kandungan, di dalam rahimnya, dibacakan daripada zikir-zikir yang berharap semoga harapan doa orang tua ini dijadikan anak yang di dalam kandungan kelak lahir, ketika dia laki-laki menjadi anak yang soleh, ketika dia perempuan dijadikan anak yang soleha, dan ketika dilahirkan ke alam dunia dia diadzankan dan iqamatkan. Apa tujuan adzan dan iqamah untuk anak yang baru lahir? Yang pertama adalah agar pertama yang didengar dari ketika seorang bayi lahir ke alam dunia ini, kalimah yang pertama didengar adalah kalimah-kalimah thayyibah. Kalimah-kalimah pengagungan Allah, kalimah-kalimah pengagungan Sang Khalik. Sehingga awal pertama ketika indera pendengarannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bayi lahir ke alam dunia itu, yang didengar adalah kalimah-kalimah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi pendidikan untuk seorang anak. Dan mendidik anak, yang pertama agar kita ingin punya anak-anak yang soleh dan soleha adalah ketika sudah lahir diadzankan dan diiqamatkan, kewajiban orang tua kepada anak, hakul walid ala walad, hak anak terhadap orang tuanya adalah diberikan nama yang baik. Nama adalah doa. Hendaknya orang tua memberikan nama kepada atau terhadap anak-anaknya adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang insya Allah menjadi doa-doa yang terbaik kepada anaknya. Sunnah memberikan nama-nama para nabi, silahkan. Sunnah juga memberikan nama-nama orang yang soleh dengan niat tabaruk, agar anak-anak ini insya Allah dengan harapan kita sebagai orang tua dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha.
Setelah diberikan nama-nama yang baik, tentunya diberikan pengajaran-pengajaran agama. Ibu adalah tarbiyatul ula. Pendidik pertama, pendidik dasar untuk anak-anak adalah seorang ibu. Makanya tadi ketika kita mempunyai istri yang salehah, dia akan menjadi pendidik pertama untuk anak-anak kita. Pendidik utama ketika anak masih kecil, dia akan meniru bagaimana akhlak dan kelakuan seorang orang tua. Naudzubillah summa naudzubillah. Fenomena saat ini di akhir zaman, banyak sekali kita temui seorang ibu yang bahkan kadang-kadang memakai jilbab, bergoyang-goyang di kamera, di aplikasi-aplikasi yang Masya Allah menjadi dilihat oleh anak-anaknya sendiri. Anaknya akan meniru, mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua. Ketika orang ibunya joget-joget di depan kamera, ibunya main aplikasi yang maaf mengumbar daripada aurat dan lain sebagainya, dia disaksikan oleh bukan hanya anaknya tapi orang banyak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kebahagiaan ketika kita memiliki anak yang soleh dan soleha. Karena anak yang soleh dan soleha ini akan mengangkat derajat kedua orang tua ini baik di dunia maupun di akhirat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak kita akan berdebat. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tua. Yang amanah ini kelak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita cara mendidik anak sehingga anak ini menjadi soleh dan soleha atau tidak soleh dan soleha akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak akan membawa daripada orang tua yang awalnya ahli neraka, bisa saja ketika dia memiliki anak yang soleh dan soleha, dia akan membawa daripada ahli neraka tersebut menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang soleh kelak akan berdoa di akhiratnya Allah. Ketika orang tua Allah putuskan menjadi ahli neraka, sementara anaknya Allah putuskan menjadi ahli surga, seorang anak yang soleh akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah ya Rabb, izinkanlah saya berdoa kepada Engkau. Saya tidak ridha, saya tidak mau ketika saya hidup di surga sementara orang tuaku ada di neraka Engkau ya Allah. Padahal yang menjadikan aku bisa masuk ke dalam surga adalah didikan orang tuaku. Aku ibadah, baju kokoku, sarungku, orang tuaku yang membelikan. Aku pondok, pesantren, orang tuaku yang membiayaiku. Apapun yang aku lakukan dalam hal ibadah, itu semua tentu ada daripada bantuan orang tuaku. Mereka lah yang sangat berjasa untukku dalam kehidupanku di dunia ini. Maka kalau aku bisa menggantikan posisi atau kedudukan orang tuaku, izinkanlah aku yang masuk ke dalam neraka sementara Engkau angkat daripada kedua orang tuaku ke dalam surga Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Mendengar doa tersebut tentunya Allah malu kepada orang-orang yang soleh, sehingga ketika anak soleh berdoa tersebut dengan izin Allah, apabila itu permintaan anak yang soleh, maka ya malaikat angkat fulan bin fulan, fulanah binti fulanah, orang tua si fulan yang soleh ini dari neraka, masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah jadikan kita dan keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, yang akan menjadikan kebahagiaan seseorang di dunia dan akhirat itu adalah hendaknya ia wa khullata'u ma'as sholihin. Dia bergaul, dia senantiasa bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Artinya, dia banyak duduk di majlis-majlis orang-orang yang soleh, di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis zikir. Ketika kita sering duduk di majlis ilmu, di majlis zikir, masuk ke dalam diri kita nasihat-nasihat agama, insya Allah itu akan menjadikan suatu perkara ibadah di sisi Allah dan akan menjadi perkara kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan zikir, Allah akan tenteramkan hati kita. Dengan kita banyak duduk bersama orang yang soleh, Allah akan jadikan hati kita ini menjadi hati yang lunak untuk nasihat, sehingga kita akan senantiasa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin sering kita
mendapatkan daripada siraman rohani, sering kita duduk di majlis ta'lim, akan memperkuat daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, TV One dimanapun berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita jauh daripada alimil ulama, maksudnya jauh daripada majlis ta'lim, jauh daripada majlis ilmunya para ulama yang soleh, yang ikhlas, maka Allah, kata Rasulullah SAW, akan angkat daripada keberkahan di dalam kehidupan kita dan usaha kita. Ketika kita jauh dari ulama, jauh dari majlis ta'lim, jauh dari majlis ilmu, Allah akan daripada angkat keberkahan di dalam kehidupan dan usaha kita. Apapun pekerjaan dan usaha kita akan senantiasa merasa kekurangan karena jauh daripada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu menjadi hukuman yang luar biasa. Subhanallah, sangat sulit untuk kita. Ketika kita merasa hari ini, kita senantiasa merasa kekurangan. Berapa banyak pun penghasilan kita selalu merasa kurang dan kurang. Tidak ada berkecukupan. Boleh jadi salah satunya adalah karenanya kita jauh daripada di majelis ilmu atau duduk dengan bersama orang-orang yang alim, yang soleh. Kalau selama ini kita merasa kita banyak kesulitan, kalau selama ini kita masih banyak ketidakberkahan, yuk mulai saat ini kita niatkan di dalam hati kita, di dalam diri kita untuk senantiasa mulai duduk di dalam majelis ilmunya para ulama yang soleh untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama. Dan mudah-mudahan kita dijadikan dan dituntun oleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa duduk di majelis ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita jauh daripada majelis ulama, duduk bersama orang-orang yang soleh, maka Allah akan memberikan daripada ujian yang kedua adalah akan dikirimkan daripada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang memiliki rasa ketidakpedulian kepada bawahannya. Pemimpin yang senantiasa memikirkan dirinya, keluarganya, dan golongannya saja. Dia tidak pedulikan kepada siapa yang dipimpinnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang terakhir, yang paling sangat kita khawatirkan adalah ketika kita jauh daripada majelis ilmu, ketika kita jarang duduk di majelis ta'lim, maka dikhawatirkan wafat kita, meninggal kita dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang keempat, dari 4 perkara yang bisa menjadikan seseorang ini bahagia adalah senantiasa warizquhu, dia mencari rizkinya atau Allah berikan rizkinya di negerinya sendiri. Maksudnya adalah ketika seseorang dijadikan oleh Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, Allah akan memberikan daripada kebaikan juga rizkinya. Allah akan berikan jalan rizkinya dari negerinya sendiri. Tidak harus jauh-jauh pergi keluar negerinya. Tidak harus jadi TKI, tidak harus jadi TKW. Maaf, bukan berarti TKI dan TKW tidak baik. Tapi salah satu kebaikan yang paling baik di antara yang baik adalah hendaknya mencari rizki di negeri sendiri. Ketika Allah ingin menjadikan kita seorang hamba yang baik di dunia dan akhirat, pasti hendaknya Allah akan senantiasa memberikan jalan rezeki di negerinya. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berkeyakinan bahwa Allah yang memberikan rezeki, bahwa Allah yang mengatur kehidupan kita, bahwa Allah yang mengurusi daripada kehidupan kita, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Mari kita senantiasa usahakan dan upayakan untuk mencari rezeki yang halal, yang baik, yang insya Allah ada di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri kita sendiri. Agar kita terhindar daripada fitnah-fitnah, agar kita senantiasa dekat dengan keluarga, senantiasa bisa beribadah dengan leluasa. Dan salah satu pilihan kita adalah ketika kita mencari rezeki di negeri sendiri, kita akan niatkan daripada untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada, semoga apa yang disampaikan saat ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk pemirsa sekalian. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita pribadi-pribadi dan hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.